Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jidan Ivanofus dari kelas 2 MJRD dengan NIM 235505291. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen operasi. Ya, langsung saja masuk ke slide pertama, yaitu manajemen operasi adalah disiplin ilmu yang berfokus pada desain operasi dan perbaikan sistem produksi dalam industri manufaktur maupun jasa. Ini mencakup perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian produksi untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien. Manajemen operasi sangat penting dalam bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap berbagai unsur penunjang kegiatannya, seperti keuntungan, pemasaran, dan produksi yang termasuk dalam kegiatan operasional. Manajemen operasi adalah perencanaan yang fokus pada kegiatan produksi. Tugasnya adalah memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sesuai rencana. Manajemen ini juga harus memastikan bahwa proses produksi terpelihara dan perkembangannya sesuai dengan yang direncanakan. Manajer operasi bertanggung jawab penuh atas jalannya manajemen operasional. Manajer operasi bertugas mengawasi dan mengelola proses operasional, mulai dari pengubahan sumber daya bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa, atau dengan kata lain, mengelola proses perubahan input menjadi output. Lanjut ke slide kedua, yaitu manajemen operasi dalam industri manufaktur. Manajemen operasi memegang peran kunci dalam industri manufaktur, bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan proses produksi. Hal ini memastikan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan, sehingga produk dapat diproduksi dengan kualitas terbaik dan biaya yang lebih rendah. Langsung kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu aspek-aspek manajemen operasi. Di sini ada 4, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengelolaan produk, dan pengendalian produksi. Yang pertama itu perencanaan. Pada perencanaan itu mencakup desain produk. Desain produk itu menjadi bagian penting dalam perencanaan manajemen operasi yang membantu mencapai tujuan perusahaan dengan menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya yang efektif. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Proses ini bertujuan untuk menentukan berapa banyak produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Yang berikutnya ada strategi pengadaan bahan baku. Ada beberapa strategi dalam pengadaan bahan baku. Yang pertama ada analisis biaya total. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi seluruh biaya yang terkait dengan siklus suatu produk atau layanan. Untuk metode kedua ada yaitu manajemen hubungan pemasok. Hubungan pemasok ini menjadi proses yang penting dalam bisnis, di mana pemasok menyuplai bahan baku dan peralatan ke perusahaan untuk menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas. Lalu lanjut ke aspek yang kedua, yaitu penjadwalan. Penjadwalan sendiri adalah suatu proses mengatur waktu dari suatu kegiatan operasi karena dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada pengelolaan proses, mengacu pada upaya untuk mengelola dan mengoptimalkan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian produksi. Pengendalian produksi melibatkan pengawasan dan pengelolaan proses produksi untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar. Bisa dilakukan dengan cara misal patroli atau dengan pengecekan prosedurnya apakah sudah sesuai atau belum, begitu. Lalu masuk ke slide keempat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu manajemen produksi untuk produk massal dan khusus atau customization. Produksi massal adalah proses pembuatan produk dalam jumlah besar dengan menggunakan lini produksi dan mesin otomatis. Metode ini sering digunakan untuk barang-barang yang memiliki permintaan tinggi dan standar kualitas yang konsisten. Karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu menggunakan mesin, jadi produksi ini sudah sama atau sudah terstandarisasi gitu. Jadi semuanya sama. Spesifikasinya pun sama. Misal dari produksi motor Mio dengan 150 cc atau misal
Mio dengan 125 cc ya berarti semuanya 125 cc gitu. Tidak ada kustomisasi sama sekali. Untuk kelebihan yang kedua yaitu untuk biaya produksinya bisa lebih murah karena sekali produksi sama langsung banyak gitu. Kayak misal saja kita jualan cilok gitu, misal kita produksi sedikit kan itu biayanya lebih banyak dibanding misal kita produksi cilok hanya 100 gram dibanding dengan kita membuat cilok yang 1 kilo. Itu bakal jauh lebih murah yang 1 kilo karena untuk yang 100 gramnya kan berarti kompornya kan gas misal ya, untuk memasak itu sama dengan yang masak 1 kilo gitu. Misal bisa sekali masak langsung 1 kilo gitu. Ada kekurangan dari produksi massal, yakni yang pertama dari produksi massal tersebut masih ada orang yang belum merasa terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, apabila terjadi suatu masalah pada suatu produksi massal atau misal produknya ada yang cacat atau yang rusak, hal itu dapat berpengaruh kepada semua produk. Karena kita tahu bahwa produksi massal biasanya itu pembuatannya dengan mesin dan pastinya sudah terstandarisasi oleh mesin tersebut. Jadi kalau misal satu aja udah salah atau misal kita menemukan satu yang salah, berarti yang lain pun ikut bermasalah juga. Produksi produk yang disesuaikan atau customization adalah proses produksi di mana produk atau layanan diubah sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi dari pelanggan. Ini berbeda dengan produksi massal di mana produk yang dihasilkan adalah seragam dan produksi dalam jumlah besar tanpa dimodifikasi individual. Maksudnya produksi ini diproduksi khusus untuk seseorang. Misal ya tinggal produksi ini itu sesuai dengan permintaan orang. Jadi misal kayak sebagai contohnya kayak menjahitkan baju. Kemudian ada jenis-jenis customization atau produksi yang disesuaikan. Yang pertama yaitu pure customization. Maksudnya produk sepenuhnya. Yang pertama yaitu pure customization. Maksudnya produk sepenuhnya dibuat sesuai dengan spesifikasi yang unik dari pelanggan. Sebagai contohnya, misal kita menjahitkan pakaian atau mungkin kita menjahitkan kain untuk membuat baju sendiri, baju batik misal, kita mencari batik sendiri, kemudian kita memberikannya ke tukang jahit lalu diukur. Nah, itu hanya untuk kita saja karena sesuai dengan ukuran baju kita. Lalu ada yang kedua yaitu modular customization. Produk terdiri dari modul atau komponen standar yang dapat dikombinasikan dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya yaitu spare part komputer. Misalnya seperti RAM, lalu ada prosesor, ada motherboard, ada fan, dan lain sebagainya. Kan kalau di komputer sendiri itu bisa dicampur-campur gitu, misal RAM ini sama prosesor ini gitu, nanti dengan motherboard ini dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga yaitu option customization. Pelanggan dapat memilih dari jumlah opsi yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, mobil yang dapat dipilih dengan berbagai fitur seperti warna, jenis mesin, dan aksesori tambahan. Lalu sebagai contoh yang terakhir yaitu postponement customization. Maksudnya yang keempat ada yaitu postponement customization. Maksudnya produk diproduksi dalam bentuk dasar dan disesuaikan di tahap akhir produksi atau distribusi sesuai permintaan pelanggan. Contohnya kayak misal di distro-distro gitu. Nah, misal mereka sudah menyiapkan pakaian polos gitu yang berwarna hitam. Nah, nanti dari pihak distronya kalau misal ada pesanan untuk sablon, ya tinggal menyablon saja gitu. Tidak perlu harus membuat baju dulu, nanti baru disablon. Jadi mereka sudah menyetok untuk pakaian polosnya begitu. Keuntungan customization itu yang pertama tentu kepuasan pelanggan, karena produk tersebut diciptakan khusus untuk pelanggan saja, hanya untuk dia gitu. Untuk yang kedua yaitu diferensiasi pasar. Yang kedua yaitu diferensiasi pasar. Customization memungkinkan perubahan untuk menonjol di pasar yang kompetitif dengan menawarkan produk yang unik, ya berbeda dari yang lain gitu. Yang selanjutnya juga ada peningkatan loyalitas pelanggan.
Ya karena mungkin pelanggan itu bisa puas dengan produk yang kita buat, jadi mungkin pelanggannya jadi sreg sama kita. Misal kayak kita menjahitkan ke orang, misalkan kita menjahitkan ke tukang jahit satu nih, oh ternyata hasilnya bagus dan harganya ternyata murah, kita pasti akan melakukan menjahit di situ lagi, karena kita sudah tahu jahitannya seperti apa, hasilnya kayak apa juga kan kita sudah tahu semuanya. Di sini juga ada tantangan untuk customization. Di sini juga ada tantangan pada produksi customization, yaitu biaya untuk produksinya sedikit mahal. Sebagai contoh, misal ada toko furnitur yang mereka membuka untuk fitur customization, dan ada suatu pelanggan yang memesan misal meja dengan kayu jati yang panjangnya 10 meter, lebarnya 3 meter, hanya dengan satu kayu. Karena kayu seperti itu kan pastinya susah untuk dicari ya, jadi kemungkinan kayu tersebut juga harganya mahal. Jadi ya pastinya bakal meroket itu harganya begitu. Ya meskipun besok mungkin waktu dijual harganya juga lebih mahal, tapi tetap modalnya itu besar untuk melakukan customization ini begitu. Oke, lanjut ke yang ini, manajemen rantai pasok atau supply chain management. Manajemen rantai pasok adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga pelanggan. Hal ini mencakup mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan layanan purna jual untuk memberikan nilai yang maksimal. Oke, yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini perusahaan merencanakan mengenai produk yang akan dibuat, seperti bagaimana produk itu akan diproduksi, bahan apa saja yang dibutuhkan untuk diproduksi, lalu dananya juga bakal butuh berapa untuk membeli bahan-bahan mentahnya. Setelah rencana itu terbentuk, lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengadaan. Pada proses ini tinggal melakukan implementasi dari proses perencanaan yang sebelumnya, karena sudah ditentukan misal dari dananya dan misal bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Misal dari suatu perusahaan mie instan, mereka membutuhkan tepung untuk membuat mie-nya. Misal mereka membeli tepung dari Banten, terus misal mereka membeli untuk minyak yang ada di itunya, kemasannya itu yang untuk memasak, misal membeli minyaknya dari Kalimantan dan lain sebagainya tentunya. Setelah kemudian mereka membeli, lalu mereka mengumpulkan di tempat produksinya dan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap produksi. Pada tahap produksi, perusahaan melakukan pembuatan barang yang sebelumnya sudah direncanakan. Pada tahap produksi, perusahaan melakukan pembuatan barang yang sebelumnya sudah direncanakan, yang setelah barang tersebut jadi bisa dikirim ke retail atau juga bisa langsung ke gudang terlebih dahulu. Jika produk tersebut langsung dikirimkan ke retail, maka akan masuk ke tahap yang keempat, yaitu distribusi. Masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu distribusi. Pada tahap ini produk akan dikirim melalui pihak ketiga yang menyalurkan barang dari produsen ke tempat retail. Bisa juga ada yang dari produsen langsung ke konsumen, seperti halnya pada iPhone atau Nike, produk-produk kelas atas. Jadi mereka itu memberikan layanan untuk pre-order. Jadi sebelum barang itu dirilis, mereka melakukan pre-order. Jadi apabila produk itu sudah rilis secara global, maka produk itu bisa langsung diterima oleh konsumen yang sudah melakukan pre-order. Sebagai contoh, distributor yang ada di Indonesia yaitu PT Tiga Raksa Satria Tbk yang sudah besar di Indonesia. Lalu masuk ke tahap yang terakhir, yaitu layanan purna jual. Apabila terjadi suatu mal atau kerusakan yang terjadi pada produk karena misal produk cacat saat diproduksi atau saat di pengiriman, maka perusahaan menanggung untuk perbaikannya. Sebagai contohnya, misal pada HP Xiaomi, ada beberapa kasus di mana HP Xiaomi itu bisa black screen atau bahkan mati total dari perusahaan. Selama terjadi hal itu dalam masa garansi, Xiaomi mau untuk melakukan perbaikan terhadap produk yang rusak tersebut, atau bahkan
bisa menggantinya dengan produk yang baru. Ya, tentu ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, apabila supply chain management dapat dilakukan dengan baik, maka supply chain management ini dapat mengurangi biaya operasional sehingga memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan keuntungan menjadi lebih besar. Masuk ke slide ke-6, yaitu fasilitas produksi. Di sini ada 4, yaitu tata letak, teknologi, pemeliharaan, dan keselamatan. Yang pertama yaitu tata letak. Ada itu pengaturan tata letak fasilitas produksi yang optimal untuk memaksimalkan efisiensi. Di sini ada beberapa jenis tata letak. Yang pertama yaitu lini produksi. Tata letak di mana mesin dan peralatan diatur sesuai dengan urutan operasi, cocok untuk produksi massal dan lini perakitan. Ada yang kedua yaitu tata letak proses atau proses layout. Tata letak proses yaitu tata letak di mana mesin dan peralatan dikelompokkan berdasarkan fungsi yang sama, cocok untuk produksi kostumisasi dan volume produksi yang rendah. Yang ketiga yaitu tata letak tetap atau fixed position layout, yaitu produk tetap di suatu lokasi dan peralatan serta pekerja datang ke lokasi tersebut. Contoh untuk produk besar atau proyek seperti pesawat terbang dan kapal. Lalu yang keempat ada tata letak seluler atau cellular layout. Ya, hal ini menggabungkan elemen-elemen dari tata letak produk dan proses di mana produk dikelompokkan dalam sel berdasarkan proses produksi yang sama. Lalu ada fasilitas yang kedua yaitu teknologi. Yang pertama ada yaitu mesin dan peralatan. Pemanfaatan teknologi mutakhir dalam proses produksi seperti otomatisasi dan robotika, yaitu bisa menggunakan mesin otomatis dan robot untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi seperti yang tadi dilakukan pada produksi massal. Lalu yang selanjutnya ada pemeliharaan. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Program pemeliharaan preventif dan prediktif untuk menjaga keadaan mesin dan mengurangi downtime. Ya, tentu kita merawat mesin agar mesinnya itu bisa digunakan jauh lebih lama. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada keselamatan kerja. Penerapan standar keselamatan yang ketat untuk melindungi pekerja dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Ya, bisa dengan memberikan alat-alat keamanan, misal pada proyek, yaitu bisa menggunakan helm proyek, lalu kacamata proyek, sepatu boot, lalu bisa juga dengan rompi yang oranye. Untuk misal di lab ya berarti menggunakan kacamata lab, lalu jas lab, sarung tangan, dan tentu lain sebagainya lah, banyak. Lalu masuk ke slide selanjutnya yaitu pengendalian kualitas. Yang pertama ada inspeksi. Pemeriksaan ketat untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan spesifikasi. Hal tersebut bisa dilakukan secara berkala, misal dengan mengecek apakah produksi sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya. Lalu bisa dicek untuk produknya apakah sesuai dengan kriteria atau dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan, begitu. Lalu masuk yang ke selanjutnya yaitu perbaikan berkelanjutan. Mengidentifikasi dan mengeliminasi sumber-sumber cacat untuk meningkatkan kualitas. Dia tetap mengecek apabila misal ada konsumen yang menyatakan bahwa wah ini produknya ini kurang ini nih, itu akan menjadi masukan untuk perusahaan dan kemudian perusahaan akan mengembangkan pada aspek kekurangan tersebut sehingga ya semakin berkurang atau mungkin atau bisa saja dengan misal pada produk motor gitu ada yang kurang di produk, misal produk A, wah ini kurang ini. Nah, nanti pada produk B, nah nanti hal tersebut bisa diimplementasikan ke produk selanjutnya, begitu. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian statistik. Analisis data statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi. Di sini ada beberapa pengendalian proses statistik. Yang pertama yaitu SPC menggunakan alat statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses tetap berada dalam batas yang dapat diterima dan untuk mendeteksi adanya variasi yang tidak diinginkan. Kemudian ada diagram kontrol atau control chart, alat yang digunakan untuk memantau variabel proses. Contoh diagram kontrol adalah X-bar chart untuk memantau rata-rata proses dan R-chart untuk memantau rentang atau variabel proses. Yang berikutnya yaitu ada batas kontrol. Batas atas dan batas bawah yang ditentukan secara statistik untuk menunjukkan kisaran variasi proses yang dapat diterima. Jika data proses berada di luar batas ini, itu menandakan adanya masalah yang memerlukan investigasi. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu manajemen produksi barang dan jasa. Ya, ada 3, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Perencanaan itu menetapkan tujuan, strategi, dan sumber daya untuk produksi. Untuk penjelasannya sebenarnya tidak beda jauh seperti yang pada atas tadi sebelumnya ya. Pada bagian ini perusahaan menetapkan tujuan yang akan mereka lakukan, lalu strateginya juga, serta misal produksinya bakal bagaimana, begitu produksi. Perencanaan menetapkan tujuan, strategi, dan sumber daya untuk produksi. Ya, hal ini tidak beda jauh dengan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ya mereka menetapkan tujuan apa yang bakal mereka raih, lalu prosedurnya, mereka menentukan prosedurnya itu bagaimana, lalu kita juga mencari tahu sumber daya manusia yang kita butuhkan itu seperti apa untuk melakukan hal tersebut, begitu. Yang berikutnya adalah penjadwalan, yaitu mengatur waktu, urutan, dan kapasitas produksi secara optimal. Yang ketiga yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja produksi serta melakukan perbaikan. Ya, kita tentu saja melakukan evaluasi, apabila ada yang salah ya bakal kita langsung perbaiki. Misal seperti melakukan inspeksi seperti yang sebelumnya itu udah ada, ya untuk mencegah adanya kesalahan saat produksi, atau mungkin untuk memastikan bahwa produksi itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, langsung masuk ke slide yang terakhir, yaitu evaluasi manajemen operasi. Yang pertama itu produktivitas. Mengukur output yang dihasilkan per input yang digunakan. Ada beberapa penilaian produktivitas. Yang pertama yaitu penilaian produktivitas tenaga kerja. Penilaian produksi tenaga kerja dapat dilihat dengan mengukur jumlah barang yang diproduksi atau layanan yang diberikan per jam kerja. Lalu yang selanjutnya ada penilaian produktivitas mesin. Mengukur persentase waktu mesin digunakan dibandingkan dengan total waktu yang tersedia, ya untuk menghitung kapan mesin tersebut butuh efisiensi, yaitu menilai menggunakan sumber daya secara optimal. Efisiensi yaitu menilai penggunaan sumber daya secara optimal dengan cara mengukur efisiensi penggunaan bahan baku dalam menghasilkan produk jadi. Lalu yang selanjutnya ada kualitas. Memastikan produk atau barang jasa memenuhi spesifikasi dan harapan pelanggan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara kontrol kualitas statistik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan alat statistik untuk mengukur dan mengontrol kualitas produk. Yang kedua ya ada juga pengukuran kepuasan pelanggan, menggunakan survei dan umpan balik pelanggan untuk menilai kualitas produk dan layanan. Yang terakhir ada fleksibilitas, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan permintaan dan lingkungan. Juga memerlukan fleksibilitas kemampuan beradaptasi terhadap perubahan permintaan dan lingkungan. Kita juga memerlukan pemasok yang fleksibel. Jadi apabila nanti tiba-tiba ada permintaan yang langsung naik, kita juga bisa memenuhi produksi dengan sumber daya yang diberikan pemasok kepada kita. Sekian materi yang saya berikan, pasti banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.